Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7 IKM 3A akan memaparkan materi tentang peran Lactobacillus sebagai probiotik dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari materi kami. Saya mengambil 3 poin penting yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu ada pentingnya kesehatan saluran pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini tidak hanya berfungsi mencerna makanan, tetapi juga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan keseimbangan mikrobiota usus. Ketidakseimbangan mikrobiota atau disbiosis ini dapat menyebabkan beberapa gangguan seperti diare, konstipasi, dan sindrom iritasi usus atau IBS. Nah, yang kedua itu peran probiotik dalam Lactobacillus. Probiotik ini adalah mikroorganisme baik dalam tubuh yang bermanfaat bagi kesehatan bila dikonsumsi cukup. Nah, salah satu yang paling efektif ini adalah Lactobacillus karena mampu bertahan di asam lambung, menempel di dinding usus, serta melawan bakteri patogen dan menjaga lapisan pelindung usus. Yang ketiga itu manfaat Lactobacillus bagi tubuh. Manfaatnya itu selain menjaga keseimbangan tubuh, Lactobacillus ini juga bisa meningkatkan sistem imun, menurunkan risiko infeksi, dan juga memperbaiki metabolisme dalam tubuh. Jadi bisa dibilang bakteri ini baik dan punya peran yang sangat besar dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menentukan kata kunci dari pertanyaan yang sudah ditentukan. Jadi cara kelompok kami menentukan kata kunci ini yaitu dengan melakukan beberapa tahapan agar pencarian literatur ini yang dilakukan tepat sasaran dan juga sesuai dengan fokus penelitian. Jadi langkah pertama kami yaitu dengan mengidentifikasi inti dari pertanyaan, yaitu bagaimana Lactobacillus ini berperan sebagai probiotik dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dari sini ditetapkan 3 konsep utamanya, yaitu ada Lactobacillus, probiotik, dan saluran pencernaan. Langkah selanjutnya yaitu konsep ini diperluas dengan istilah pendukung seperti mikrobiota usus, good brain axis, sistem imun, inflamasi, dan juga bakteri patogen. Nah, semua kata kunci ini kami kombinasikan dengan menggunakan operator logika yaitu AND, OR, dan NOT. Nah, pada database ilmiah yaitu PubMed, ScienceDirect, dan Google Scholar. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh artikel yang relevan, mutakhir, dan juga kredibel. Untuk bagian strategi penelusuran literatur, kami menggunakan pendekatan systematic review, jadi proses pencarian dilakukan secara terstruktur dan bertahap. Kami mencari sumber dari beberapa basis data ilmiah internasional seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link, dan juga Google Scholar, supaya hasilnya lebih luas dan relevan. Dalam proses pencarian, kami menggunakan kombinasi kata kunci dengan metode Boolean, yaitu probiotics or lactobacillus and immune modulation or metabolic health, dan lainnya. Kombinasi kata kunci ini membantu kami untuk fokus pada topik pengaruh probiotik terhadap kesehatan, khususnya pada kelompok lanjut usia. Untuk kriteria inklusi, kami hanya mengambil artikel yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, yaitu 2020 sampai 2025, dan merupakan penelitian empiris yang meneliti efek intervensi probiotik pada manusia. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah artikel non-ilmiah seperti opini, editorial, atau tinjauan tanpa data primer. Nah, tahapan seleksi dilakukan mulai dari screening judul, abstrak, hingga isi penuh artikel. Lalu, literatur yang terpilih kami uji kualitasnya sebelum akhirnya dianalisis secara tematik. Selanjutnya adalah jenis literatur yang dibaca. Jenis literatur yang dibaca dalam tinjauan makalah ini didominasi oleh jurnal ilmiah internasional, beberapa artikel working paper, juga sumber review yang mendeskripsikan penelitian primer dan sekunder terkait mekanisme kerja Lactobacillus sebagai probiotik pada kesehatan saluran pencernaan dan sistem imun. Artikel yang digunakan mayoritas merupakan penelitian primer, namun juga terdapat artikel review dan naratif yang menyoroti sintesis temuan dari berbagai studi sebelumnya. Sebaran literatur bersifat global, yaitu banyak berfokus pada populasi internasional seperti Thailand dan juga Swedia. Namun, relevansi diterapkan pada konteks kesehatan saluran pencernaan yang universal. Luas cakupan topik meliputi hubungan Lactobacillus dengan berbagai penyakit seperti IBD, gangguan metabolik, dan neurogeneratif, serta aplikasi probiotik dalam produk pangan dan bidang kesehatan. Relevansi sangat tinggi terhadap topik literatur karena semua sumber membahas mekanisme, manfaat, serta tantangan penerapan Lactobacillus sebagai probiotik dalam memelihara kesehatan dan mengatasi penyakit yang banyak dijumpai secara global maupun di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tesis atau problem statement. Jadi, berdasarkan hasil analisis dari berbagai literatur, Lactobacillus memang sudah dikenal luas sebagai probiotik yang punya banyak manfaat untuk kesehatan saluran pencernaan. Tapi ternyata mekanisme spesifik dan efektivitas kliniknya itu masih belum sepenuhnya jelas. Beberapa hal yang masih perlu digali lebih dalam itu misalnya bagaimana sebenarnya Lactobacillus memperkuat baris epitel usus, mencegah kolonisasi patogen, dan mempengaruhi sistem imun mukosa. Selain itu, masih ada pertanyaan tentang apakah efeknya itu berbeda antara strain tunggal dan multistrain, serta bagaimana dampaknya apabila dikonsumsi dalam jangka panjang.
Yang menarik, beberapa penelitian terbaru juga mulai melihat peran lactobacillus dalam hubungannya antara usus dengan organ lain, termasuk kaitannya dengan gangguan liver, kecemasan, bahkan potensi pencegahan kanker kolorektal. Nah, karena itu, dalam mini literatur review ini, kami kelompok 7 ingin menyintesis beberapa temuan ilmiah terkini untuk memahami lebih dalam mekanisme kerja dan potensi klinis lactobacillus dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dari hasil analisis terhadap 10 artikel yang kami telah muncul beberapa konsep utama yang berkaitan dengan peran probiotik, khususnya pada lactobacillus terhadap kesehatan manusia. Nah, konsep sentral yang berulang di berbagai literatur meliputi keseimbangan mikrobiota usus, fungsi barier intestinal, modulasi imun, dan kesejahteraan metabolik. Yang pertama ada keseimbangan mikrobiota usus, ini muncul hampir di semua jurnal. Probiotik berperan menjaga proporsi mikroba baik di usus dengan cara menekan pertumbuhan patogen dan menghasilkan asam organik. Hal ini membantu menjaga kondisi homeostatis di saluran cerna. Yang kedua, dari penelitian Stan et al. Dan Cheyasut et al. Itu dijelaskan bahwa probiotik dapat memperkuat fungsi barier usus. Buktinya ada penurunan rasio laktulosa, manitol, dan penekanan sitokin proinflamasi seperti IL-6. Artinya, integritas mukosa usus meningkat yang diukur lewat tight junction proteins dan jumlah leukosit sistemik. Yang ketiga, ada banyak studi juga menyoroti peran probiotik dalam modulasi sistem imun. Probiotik menurun ekspresi TNF-alfa dan IL-6 serta meningkatkan sitokin antiinflamasi IL-10. Mekanisme ini menunjukkan efek imunomodulator yang membantu mencegah inflamasi kronis pada lansia. Yang selanjutnya, pada aspek regulasi metabolik, beberapa studi seperti Cheyasut dan Shah et al. Menemukan peningkatan kadar HDL dan perbaikan resistensi insulin setelah konsumsi probiotik multistrain. Parameter yang diamati antara lain glukosa darah, trigliserida, HDL, dan LDL. Selain itu, ada juga pembahasan tentang good brain axis, yaitu hubungan antara usus, otak, dan sistem imun. Beberapa review menunjukkan bahwa keseimbangan mikrobiota ternyata juga berkaitan dengan fungsi kognitif dan mood. Hubungan antar konsep ini membentuk pola yang berjenjang, mulai dari pemberian probiotik, lalu menyeimbangkan mikrobiota, memperbaiki barier usus, memodulasi imun, hingga akhirnya meningkatkan kesehatan metabolik dan sistemik. Jadi literatur yang kami analisis memberikan gambaran secara menyeluruh tentang mekanisme biologis dan potensi klinis probiotik, meskipun efektivitasnya tiap strain masih bervariasi dan perlu diteliti lebih lanjut. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian yang dikemukakan oleh para penulis artikel tentang lactobacillus umumnya berakar dari meningkatnya prevalensi gangguan saluran pencernaan, resistensi antibiotik, dan penyakit metabolik serta neurogeneratif di tingkat global dan regional. Ada kebutuhan mendesak untuk strategi baru, yaitu untuk menjaga kesehatan usus, mengatasi radangan kronis, dan menurunkan resiko penyakit kronis melalui pendekatan yang aman seperti probiotik. Jadi secara garis besar dari artikel-artikel tersebut adalah bahwa lactobacillus sebagai probiotik memiliki potensi besar dalam memperkuat saluran epitel usus, menyeimbangkan mikrobiota usus, serta memodulasi respon imun baik lokal maupun sistematik. Studi ini sendiri dilakukan dalam berbagai setting, mulai dari populasi lansia di Thailand, individu sehat di Swedia, hingga tinjauan literatur internasional berbasis eksperimen hewan dan manusia. Masih adanya gap ilmiah tentang mekanisme spesifik, efek strain-strain yang berbeda, dosis optimal, serta bukti klinis panjang. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi relevansi untuk mengidentifikasi manfaat klinis dan mekanisme kerja lactobacillus pada berbagai kondisi kesehatan. Peneliti ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif, kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai artikel ilmiah yang diakses melalui PubMed, Science Direct, dan Google Scholar dengan kata kunci lactobacillus, probiotik, dan saluran pencernaan. Sebagian besar penelitian ini ditinjau menggunakan desain eksperimen, baik in vivo pada hewan atau manusia, dan in vitro di laboratorium maupun clinical trial. Teknik pengumpulan datanya menggunakan isolasi dan karakteristik lactobacillus, uji aktivitas antibakteri, analisis mikrobiota melalui kultur dan sequencing DNA, serta pengukuran pH dan asam laktat. Analisis data ini menggunakan uji statistik seperti ANFOVA dan TESTI yang menghasilkan bahwa lactobacillus ini memberikan efek pada pertumbuhan patogen, memperbaiki epitel usus, dan membantu sistem imun. Secara umum, hasil berbagai penelitian ini konsisten dan memperkuat peran lactobacillus sebagai probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan. Dari hasil beberapa artikel yang kami gunakan, sebagian besar peneliti menampilkan data penelitian secara kuantitatif yang berbentuk tabel, grafik, atau hasil pengamatan sumber. Perbandingan antara kelompok yang diberi lactobacillus dengan kelompok kontrol dengan menunjukkan adanya perubahan pada pH usus, meningkatnya jumlah lactobacillus, serta menurunnya bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella. Pada penelitian in vivo, hasil yang sering ditampilkan melalui grafik tren pertumbuhan dan produksi asam laktat, sedangkan pada studi in vitro terlihat pada zona hambat pertumbuhan bakteri. Beberapa penelitian klinis juga menampilkan data dalam bentuk diagram perbaikan gejala pencernaan. Dari hasil analisis statistik seperti ANFOVA dan ICT, hampir semua penelitian menunjukkan lactobacillus sangat berpengaruh
bagi tubuh kita yang berperan penting dalam menyeimbangkan mikrobiota usus dan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait inkonsisten atau argumentasi yang bertentangan. Pada dasarnya, klaim bahwa Lactobacillus pasti efektif untuk semua orang adalah klaim yang tidak tepat. Faktanya, efektivitasnya sangat bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada spesifikasi strain, di mana setiap jenis strain Lactobacillus memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya pada strain L. plantarum, terbukti secara klinis dapat memperbaiki permeabilitas usus dan juga respon inflamasi. Namun, strain Lactobacillus lainnya mungkin tidak memiliki manfaat yang sama. Lalu yang kedua ada faktor penentu lainnya, di mana beberapa variabel penting yang mempengaruhi hasil konsumsi probiotik. Beberapa di antaranya ada dosis yang dikonsumsi, durasi penggunaan, kondisi kesehatan individu, serta pola makan dan juga gaya hidup. Lalu yang ketiga ada respon tubuh setiap orang terhadap probiotik bisa berbeda-beda. Apa yang bekerja baik untuk satu orang belum tentu memberikan hasil yang sama untuk orang lain. Jadi, tidak tepat jika menyamaratakan efektivitas semua produk probiotik yang mengandung Lactobacillus. Konsumen juga perlu memahami bahwa tidak semua strain Lactobacillus memiliki manfaat yang sama. Hasil yang diperoleh bisa sangat bervariasi antar individu. Dan penting untuk memilih strain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Arah penelitian selanjutnya yang diperlukan untuk memahami efektivitas Lactobacillus secara lebih komprehensif. Yang pertama ada bukti ilmiah yang lebih kuat. Diperlukan uji klinis jangka panjang dengan jumlah peserta yang lebih besar dan beragam. Hal ini penting untuk memastikan keampuhan dan keamanan strain Lactobacillus tertentu, khususnya untuk kondisi seperti IBS dan juga IBD. Lalu yang kedua ada pemahaman mekanisme kerja yang lebih mendalam. Perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana tepatnya efektivitas Lactobacillus bekerja dalam usus. Ini termasuk memahami interaksinya dengan sel-sel usus, sistem imun tubuh dan juga bakteri lain dalam mikrobioma usus. Lalu yang ketiga ada pengembangan probiotik yang dipersonalisasi. Karena respons setiap orang terhadap probiotik itu berbeda-beda, penelitian perlu mengarah pada pengembangan probiotik yang disesuaikan dengan kondisi mikrobioma usus individu, profil genetik dan juga pola makan serta gaya hidup. Lalu yang terakhir ada standarisasi metode penelitian. Diperlukan protokol penelitian yang seragam dan terkontrol ketat mengenai jenis strain yang digunakan, dosis pemberian, dan juga durasi penelitian. Sehingga penelitian ke depan perlu fokus pada pembuktian yang lebih solid, pemahaman mekanisme yang lebih detail, pendekatan personalisasi dan metodologi yang terstandarisasi untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan efektif bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.